Halo, kita berjumpa di Redefine Grace. Hari ini kita akan belajar tentang hal di dalam pernikahan dengan narasumber Kak Onang. Selamat menyaksikan. Apa kabar nih Kak Onang hari ini? Baik, sehat. Hari ini kita akan membahas Kak Onang tentang gimana sih kiat-kiat praktis di dalam pernikahan supaya hubungan kita terus harmonis gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang gue mau tanya sama lo gitu. Lo kan udah 23 tahun nih menjalani pernikahan. Iya. Dan buat gue itu udah cukup lama banget gitu. Gue aja baru 4 tahun, banyak suka, banyak duka yang kita lewatin. Apalagi Kak Onang dan Kak Yanti sudah 23 tahun. Apa sih Kak supaya hubungan kita tetap harmonis walaupun waktunya sudah lama? Mungkin 23 tahun seperti Kak Onang. Untuk melakukan selama 23 tahun ini, pertama gue tuh percaya sama dia. Percaya, itu utama. Itu harus ya Kak? Harus percaya sama dia. Terusnya dalam apa aja gue percaya, maupun di rumah atau di rumah gue percaya. Kedua ya setia. Setia sangat. Terus ada lagi gitu juga, supaya kiatnya supaya langgeng juga, kita juga membantu dia dalam kerjaan rumah tangga. Nah biasanya pasangan senang tuh ya Kak ya, Iya, ketika pastinya kita membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya. Jadi jangan kita minta ibu rumah tangga, dianya harus kerja terus rumah. Kita bantu juga dalam bantu-bantu. Saling menolong. Gitu ya, Kak. Betul. Saling menolong. Pengertian. Nah mungkin dalam hal setia nih Kak, dalam hal setia gitu ya. Mungkin dalam 23 tahun ini kan itu nggak gampang ya Kak ya, untuk menjaga kesetiaan mungkin gitu loh. Ada godaan dari eksternal ataupun internal, dari luar ataupun dalam gitu. Gimana sih Kak supaya kita itu nggak tergoda gitu Kak? Kalau kata orang, kita nggak tergoda pada rumput tetangga gitu Kak. Gimana Kak? Kalau selama ini gue lakuin, itu tergantung dari orangnya. Ya betul. Orangnya, lu udah menikah itu kan komitmen ya. Komitmen. Lu senang sama dia, suka sama dia, setia sama dia. Dan terus itu kayak untuk gua kayaknya udah cukup sama dia, udah semuanya udah ada di gua, jadinya gua nggak perlu untuk dilihat kanan lagi, meskipun di dalam di luar rumah ya, maksudnya di dalam enggak. Hanya ini lewat aja gitu, nggak ada itu. Palingan ya itu aja. Dari dampak kesetiaan kita itu pasangan kita percaya sama kita gitu ya Kak ya. Iya benar. Oke. Nah nih ada pertanyaan selanjutnya. Terkadang kan mood suami ataupun mood istri itu kan nggak selalu enak gitu, nggak selalu baik gitu. Ada di dalam situasi tertentu mood kita itu juga nggak enak gitu ya. Misalnya kita lagi berbeda pendapat sama pasangan kita, ataupun kita lagi berantem, ataupun masih banyak lah contoh-contoh yang lainnya. Apa yang Kak Onang lakukan di saat mood itu nggak enak Kak sama pasangan kita? Lagi konflik ya. Lagi konflik. Gitu ya. Ya kalau gua kebanyakan suka diam dulu. Gua suka diam. Diam itu berarti gua mikir gitu. Dia mikir bukannya dia langsung diam gitu ya. Jadi nggak adu perkataan gitu ya Kak ya? Ya masih pertama adu, tapi lama gua diam dulu. Supaya gua tuh menurut gua tuh supaya istri gua tuh lebih tenang juga. Iya. Kedua dia bisa mengungkapin perasaannya dia juga. Ya gua diam dulu. Nah diam, nanti lama-lama baru mulai bicara lagi. Ada momennya? Iya. Tapi ada juga kita jangan terlalu lama juga diamnya. Mata baru diam, bukan diam lama. Terkadang kita sebagai suami Kak gitu ya, ego kita itu lebih besar daripada istri kita. Gue pun seperti itu. Gue mengakui gitu ya di awal-awal pernikahan gue, kalau lagi ada masalah, gue harus menang nih gitu ya, mempertahankan ego. Gue kan cowok, gue kan suami gitu ya. Tetapi gue belajar itu bukan penyelesaian masalah yang baik gitu loh Kak Onang. Nah bagaimana Kak Onang ada nggak cara supaya nggak seperti itu gitu loh? Gimana cara supaya menurunkan ego kita sebagai suami? Biasanya kita kan mengalah itu kan supaya bisa cepat selesai tuh permasalahan tuh. Wah biar beres cepet lah. Tapi kalau gue tuh mengalah itu karena gue tuh sayang dia. Ya. Jadi kita mengalah, gue sayang dia.
gue sayang istri saya. Itu kalau gue yang lakuin seperti itu. Jadi kita tuh ya kan dia kan ini cerminan kita juga. Iya, Sama istri benar. kita jadi satu. Kayak kita walau misalnya kita masih ego juga ya kayaknya balik ke kita juga ngapain. Iya. Jadi kita itu mengalah bukan karena masalahnya biar cepat selesai deh. Bukan. Gue lakuin kayak gini biar cepat selesai deh, Iya. gitu bukan ya. Karena Tetapi kita karena sayang. kita sayang sama dia gitu ya. Karena ya. kita mengasihi dia, Mengasihi dia. dan dia adalah cerminan seperti kita juga, Iya. gitu ya. Oke, bagus tuh Kak Onang. Karena gue banyak ngelihat seperti itu gitu ya. Nih pertanyaan selanjutnya, yang ketiga nih Kak Onang nih. Banyak pasangan hari-hari ini sudah menjadi dingin. Bahkan temen gue banyak yang seperti itu, sahabat gue. Terus kalau kita lihat di luar-luar sana banyak lah gitu ya. Mungkin karena pernikahannya sudah lama ataupun yang baru juga banyak yang sudah menjadi dingin padahal baru. Nah, ini Kak Onang, ada ayat kemarin gue baca, gue nemuin di Amsal 5 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Menurut Kak Onang ini ayat artinya apa Kak Onang? Ayat ini ya, ini ayatnya nih Berbicara bagus apa nih? Bicara gini ya. Itu dibilang bersukacitalah dengan Istrimu pada masa mudamu. Ini kalau kalian lihat nih ada maksudnya dua pikiran gini ya. Dibilang pada masa muda, bukan pada masa tua, ya kan? Berarti masa muda ini kita bersukacita dengan istri. Itu dalam Amsal kan berbicara dengan hikmat juga ya. Iya. Kita bicara hikmat. Ini perlu untuk keromantisan rumah tangga. Kita tuh berkasih-kasih istri kita di pada masa muda kita nikmatin aja terus. Kalau masa tua udah beda lagi. Masa tua seperti apa Kak Onang? Nanti masa tua masalah problem lain lagi. Beda lagi. Beda lagi. Masa muda kita ya. Jadi nikmati ya Kak? Kasih dengan istri kita di masa muda kita, ya istilahnya puas-puasnya dulu ya masa muda. Jadi pada masa tua itu udah akan lewat, masa itu udah nggak bisa lagi terlewat. Waktu nggak bisa diulang. Lagi, jadinya nanti udah mulai gimana ya. Dan yang melihat acara ini kan bukan yang muda aja nih Kak. Ada juga orang tua, ada suami dan istri yang sudah lansia mungkin. Nah, pesan dari Kak Onang nih apa Kak? Bangkitkan gairah kita, gairah cinta kita kepada istri kita terus harus menyala. Berapi-api. Berapi-api terus. Kalau kami ini kau lihat kan, kok kenapa dingin, diem gitu? Karena nggak dibangkitkan dari dalam, dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Iya benar. Dari kita sendiri bangkitkan. Wah nih, bangkitkan api kita. Wah kita lebih bergairah sama istri kita lebih sayang istri kita. Nah itu terus tuh akan bertahan terus, api itu nyala terus sampai kita dari muda sampai setengah tua sampai tua kita mungkin misalnya nyala terus memegang tangannya ya Kak ya, Iya. saling berpelukan gitu ya kan, karena berkasih-kasih, cium pipi, cium iya. kanan kiri. Mungkin semakin tua orang banyak semakin malu mungkin ya kan. Sebenarnya nggak boleh Tetapi malu. Sebenarnya nggak malu. Nggak boleh malu. Kita udah sah sama Tuhan, Iya. istri kita ngapain mesti malu lagi? Ya. Ngapain malu lagi? Malu tuh kalau kita tuh kalau masih ada pacaran begini, malu. Malu. Kalau udah suami istri Udah terbuka semua. sah. Sah. Aduh, seru banget nih ngomong-ngomong sama Kak Onang tentang pernikahan gitu ya Kak Onang ya. Mudah-mudahan yang mendengar kita hari ini bisa diberkati, bisa belajar bahwa pernikahan itu dari Tuhan gitu. Kita nggak usah malu-malu lagi. Iya, benar. Bangkitkan gairah kita sama pasangan api cinta kita terus terbakar oleh kasihnya Tuhan gitu ya. Terima kasih ya Kak Onang ya untuk hari ini. Tuhan memberkati.